Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 27. Ini akan berhasil. Ramuan macam apa itu? Rick dan Chamibares juga mendekat dengan penuh minat. Di halaman yang dibuka Simon, ada deskripsi ramuannya. Ini untuk sementara melumpuhkan fungsi tendon dan mengontraksikan otot. Rupanya namanya Nervi. Meilin dengan kasar melingkari nama ramuan itu. Melihat gejalanya, itu adalah racun neuroparalitik yang melemahkan kekuatan otot, dan tertulis bahwa itu bekerja dengan baik pada monster berukuran kecil dan menengah dari kelas 3 atau lebih tinggi. Itu tidak akan menunjukkan efek dramatis, tapi itu pasti akan memperlambat pergerakan Cyclops. Bagaimana cara menerapkannya? Biarkan mereka meminumnya atau menggunakannya pada area yang terluka. Menurutku itu akan berhasil jika kita melempar gelas yang berisi ramuan itu setelah membuat luka. Semua orang mengangguk dengan wajah serius. Senang rasanya menyiapkan sesuatu untuk membantu mereka memburu Cyclops. Untuk pot ajaib, kita hanya perlu memesan lab. Masalahnya di sini adalah bahannya. Meilin sedikit menggigit ibu jarinya saat dia melihat daftar bahan yang tertulis di buku teks. Bahan dasarnya bisa kita peroleh dengan mudah di Kisen. Yang rumit adalah jamur lehark, blood slime, dan silk finesse. Mari kita lihat. Rick melirik bahan-bahannya. Jika aku pergi ke Rochester dan bekerja keras, aku mungkin bisa mendapatkannya. Ah, benarkah? Mata semua orang membelalak. Rick menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Mari kita selesaikan saja selagi kita melakukannya. Aku akan pergi ke Rochester nanti, setelah kelas selesai. Simon, melihat daftar bahan-bahannya, menunjuk ke suatu benda dengan jarinya. Ini, aku pernah melihat jamur lehark di Kisen. Di mana? Di hutan terlarang. Dia melihat jamur ini ketika dia pergi ke hutan untuk mencari pir. Banyak di antaranya yang tumbuh di bawah pohon ek besar di pinggiran hutan terlarang. Ekspresi Meilin dan Chamibares sedikit mengeras. Bagaimana kamu tahu bahwa, tidak, bukan itu masalahnya di sini. Apakah kamu berencana pergi ke hutan terlarang? Tidak akan memakan waktu lama. Rick juga pergi ke Rochester dengan risiko terkena tindakan disipliner. Aku juga harus melakukan sebanyak ini. Aku akan mengambilnya sebelum hari gelap. Meilin mengerutkan alisnya. Bukankah ada monster juga? Rochester mungkin baik-baik saja, tapi hutan terlarang terlalu berbahaya. Kalau begitu aku akan mengikutinya juga. Chamibares mengangkat tangannya. Simon kembali menatapnya dengan wajah bingung. Itu terlalu berbahaya, dan kamu akan melanggar peraturan sekolah. Lebih banyak lagi alasan mengapa kamu tidak boleh pergi sendirian. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke hutan sendirian, Simon. Simon merenung dalam-dalam, tapi dia tidak bisa memberikan alasan apapun terhadap teman satu grupnya yang ingin ikut serta dalam aktivitas grup. Ayo segera keluar jika terlihat berbahaya. Ya, oke, jadi aku hanya perlu membeli blood slime dan silk finesse di Rochester kan? Jamur lehark adalah yang paling sulit didapat, jadi itu akan menghemat waktuku. Aku akan membawa bahan dasar dan menunggu di lab. Pada saat itu, bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Francisca, asisten guru alkimia beracun, mengumumkan. Oke, kelas hari ini sampai di sini. Terima kasih. Para mahasiswa bergegas keluar dari ruang kuliah. Tim 7 bergerak terburu-buru. Mereka punya pekerjaan yang harus dilakukan. Rick ke Rochester, Meilin ke lab, Simon dan Chamibares ke hutan terlarang. Saat semua orang meninggalkan ruang kuliah, seorang mahasiswa yang dari tadi berbaring diam-diam bangkit dari tempat duduknya. Lalu, dia berjalan menuju seseorang. Hei, Hector. Hector, yang diam-diam sedang mengemasi barang-barangnya, mendongak. Aku mendapat informasi bagus. Apakah kamu ingin mendengarnya? Berbahaya jika kita keluar dari pintu depan. Ikuti aku. Rick membawa Simon dan Chamibares ke kandang di pinggiran Kisen. Kevin, kamu di sini. Rick mengetuk pintu kandang. Pintu terbuka setelah beberapa saat, dan seorang pria parubaya dengan wajah kecoklatan menjulurkan kepalanya keluar. Oh, Rick, kamu akan keluar hari ini juga. Ya, ternyata seperti itu. Dengan teman-teman ini juga, untuk hari ini. Rick menjentikkan jarinya untuk melempar koin. Kevin tersenyum lebar dan menangkap koin itu dengan gerakan terampil. Silakan ikuti aku, pelanggan yang terhormat. Simon bertanya-tanya mengapa ada kandang di Kisen, tapi mereka tidak hanya memelihara kuda biasa, tapi juga kuda kerangka besar.
Saat kuda kerangka itu berkeliaran sambil mendengus dan menatap mereka, Chamibares bersembunyi di belakang Simon karena terkejut. Ada di sini. Selamat bersenang-senang. Tempat Kevin membimbing mereka adalah di sudut istal. Itu hanya ruang biasa yang ditutupi jerami, tapi tidak ada kuda di tempat ini. Aku akan pergi duluan. Rick berjalan menuju dinding. Tiba-tiba, lantai yang tertutup jerami itu tenggelam dan Rick menghilang. Hah, apa, Rick? Sebuah suara berkata, di sini. Terdengar dari bawah lantai. Mata Simon dan Chamibares bertemu, dan mereka berjalan ke tempat Rick berjalan. Segera, dasar lantai tenggelam, dan keduanya jatuh ke dalam terowongan. Rick tersenyum dengan tangan terbuka lebar. Selamat datang di jalan rahasia keluar sekolah. Simon melihat sekeliling. Tempat seperti ini memang ada, iya. Hehe, hanya sedikit orang yang mengetahui rute ini. Ayo cepat sebelum terlambat. Ya, Mehaem. Rick, Chamibares, dan Simon berjalan menyusuri terowongan dengan urutan seperti itu. Rick, sang pemimpin, mengeluarkan lentera dari subruangnya dan menerangi kegelapan, lalu membimbing mereka seolah-olah sudah terbiasa. Awasi kepalamu. Pada awalnya, mereka bisa berjalan dengan sedikit menekuk punggung, tetapi lorong tersebut menjadi semakin sempit seiring berjalannya waktu. Segera, mereka sampai pada bagian di mana mereka harus berbaring di lantai dan merangkak berlutut. Mau bertukar posisi. Mengapa? Dia kembali menatapnya dengan mata terbelalak saat dia berjalan ke depan. Saat dia berada di depan, dia kembali menatap Simon dengan mata terbelalak. Setelah bertemu pandang dengannya, Simon segera menoleh dan menjawab dengan suara lemah. Tidak apa, petik 2 tanda tanya petik 2. Situasi yang agak memalukan akan terjadi jika dia melihat ke depan, jadi Simon diam-diam menundukkan kepalanya dan terus bergerak. Rick terkikik saat menyadari apa yang sedang terjadi, tapi Chamibares tidak menyadarinya sama sekali dan memiringkan kepalanya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai tujuan. Rick berdiri tegak dan mengetuk langit-langit. Tanah terbuka setelah bergetar seperti penutup. Dia memanjat keluar dengan terampil dan meraih tangan Chamibares dan Simon, yang mengikutinya, dan menariknya keluar. Wah, kita benar-benar di luar. Di kejauhan, dia bisa melihat tembok Kizen. Rick memasang kembali tutupnya dan menutupinya dengan tanah di dekatnya agar tidak terlihat jelas. Kalau begitu, mari kita berpisah dari sini, aku akan pergi ke Rochester sekarang. Mengerti, hati-hati di jalan. Rick menuju Rochester, dan Simon serta Chamibares berjalan menuju hutan terlarang. Malam di hutan datang dengan cepat. Saat bulan purnama besar, kegelapan mereda melalui dedaunan dan suara serangga rumput dan burung hantu terdengar. Suasananya cukup seram, sehingga Simon khawatir Chamibares akan ketakutan. Namun, kenapa sepertinya dia menyukainya? Dia melihat sekeliling dengan bebas dengan binar di matanya. Dia berjongkok, mengibaskan bunga-bunga yang mekar di ladang atau mengendus-endus tanah. Dia memiliki suasana yang lebih cerah dan hidup dibandingkan saat dia berada di Kizen. Berjalan di malam hari sangat menyenangkan. Simon segera teringat bahwa dia adalah seorang vampir. Jadi, kamu suka malam hari? Ya, dia menoleh ke belakang dan tersenyum dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Malamnya nyaman. Apakah mereka? Dia tidak bisa memahaminya, tapi dia memutuskan untuk menghormatinya karena itu bisa menjadi kecenderungan rasnya. Chamibares berbicara kepada Simon seolah dia mulai merasa lebih baik. Ini agak terlambat untuk ini, tapi terima kasih telah membantuku di kelas sihir tempur yang lalu. Saat kamu mencoba menunggangi kuda Nil. Ya, aku tidak mungkin naik sendiri, aku melihat sekeliling karena aku bingung, tetapi semua orang menoleh dan pura-pura tidak melihat aku. Mau bagaimana lagi karena ini adalah kelas yang kompetitif, tapi hanya Simon yang bersedia mengulurkan tangan pada saat itu. Aku hanya melakukan hal yang benar. Dia memberi ketegangan pada matanya dan menatap Simon. Fakta bahwa kamu dapat melakukan hal yang benar itulah yang membuatnya luar biasa. Begitukah? Saat mereka berbicara, mereka sudah semakin dekat ke tujuan. Jalur hutan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi Simon, yang melintasi pegunungan Les Hill yang terjal beberapa kali sehari. Begitu dia pergi ke sana, dia bisa mengingatnya untuk waktu yang lama. Itu dia, Simon mengulurkan tangannya, kamu bisa melihat jamur tumbuh subur di bawah pohon oak. Itu sebenarnya jamur lehar.
Ada banyak sekali. Kami tidak tahu berapa banyak yang kami perlukan, jadi ambil saja semuanya. Tentu, Simon mengeluarkan sebuah kotak kosong dan mereka berdua memetik jamur dan menumpuknya di dalam kotak. Dalam beberapa menit setelah mulai bekerja, kotak itu sudah penuh. Simon menutup penutupnya dan dengan aman mengembalikan kotak itu ke ruang bagian. Itu berakhir lebih cepat dari yang kukira. Aku tahu. Masih banyak waktu tersisa untuk menunggu Rick. Keduanya mulai berpindah setelah memutuskan untuk kembali ke Kizen terlebih dahulu dan bertemu dengan Meilin. Ah, kalau dipikir-pikir, kenapa kamu datang ke Kizen? Simon berpikir sejenak dan berkata, "Yah, awalnya aku datang ke sini karena orang tuaku." Ah, yah, biasanya memang seperti itu. Dan saat bersekolah seperti itu, sedikit demi sedikit, aku mengembangkan kesadaran dan tujuan pribadi aku. Dia diperkenalkan dengan pemanggilan di sekolah, dan untuk pertama kalinya, dia mendapat ide ingin menjadi seorang necromancer. Saat itu, dia mengetahui rahasia ayahnya dan menandatangani kontrak dengan Legiun Mayat Hidup ayahnya. Dia juga berteman dekat. Kalau begitu Chami, bagaimana kalau kamu? Saat itu, Simon berhenti bicara. Dia juga menghentikan Chami Bares di sampingnya dengan tangannya. Apa yang salah? Bersembunyi. Simon meraih pergelangan tangannya dan membawanya ke belakang pohon. Di kejauhan, cahaya lentera menerangi kegelapan hutan. Di saat yang sama, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar. Ah, wajah Chami Bares menjadi pucat. Itu adalah penjaga Kizen. Penjaga, ya, merekalah yang bertugas menjaga lingkungan sekitar Kizen. Mereka juga mengelola hutan dan mengurangi jumlah monster dengan memburunya. Jika kita tertangkap oleh orang-orang itu, dia menelan ludahnya. Bahkan jika kita berada dalam masa perlindungan pelajar, kita tidak akan lolos begitu saja tanpa konsekuensi apapun. Pakan, kamu bahkan bisa melihat anjing pemburu. Mereka mengendus-endus dengan hidung di lantai. Saat cahaya semakin dekat, kamu juga dapat melihat orang-orang dengan busur di punggungnya. Alis Simon berkerut. Itu aneh. Waktunya terlalu tepat untuk berpikir bahwa pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh penjaga dimulai tak lama setelah mereka memasuki hutan terlarang. Ditambah lagi, Rick mengetahui semua jadwal penjaga dan dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan waktu ketika jadwal mereka kosong. Dengan kata lain, ini bukan pencarian biasa melainkan pencarian mendadak. Yah, aku akan memikirkannya nanti. Pertama, mereka harus fokus untuk keluar dari sini. Saat Simon menoleh, dia melihat Chami Bares gemetar dengan wajah pucat. Dia bergumam, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, berulang kali. Kami, lihat aku. Simon meraih bahunya erat-erat dan membuatnya berbalik ke arahnya. Dia bisa melihat matanya yang ketakutan. Kita bisa keluar dari sini. Percaya saja padaku dan ikuti aku. Terus berlari sambil melihat punggungku. Kamu bisa melakukannya, kan? Dia menggigit bibirnya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Simon melepaskannya dan menepuk-nepuk lencana berbentuk tengkorak yang tergantung di seragam sekolahnya. Dermaga, jawab aku. Setelah beberapa saat, nyala api biru muncul di rongga mata tengkorak itu. Apakah kamu meneleponku, nak? Segalanya menjadi sedikit rumit. Simon, yang sedang memandangi cahaya lentera yang tak terhitung jumlahnya mendekat, berkata kepada Pir dengan wajah penuh tekad. Sepertinya Legiun harus turun tangan.